Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi kali ini kita naik ke satu tingkat kepada akidah tauhid. Kalau tingkat pondasi dasar itu kemarin kita sudah bahas, itu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat, awaluddin ma'rifatullah, itu adalah dasar. Kemudian tingkatan kedua selanjutnya itu akidah. Jadi akidah tauhid ini supaya kita itu tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu. Jadi ilmu ma'rifat kemarin cukup ditelan, diamalkan, kemudian dirahasiakan. Maksudnya dirahasiakan itu tidak perlu dibatsul masailkan. Tahu batsul masail? Batsul masail itu, oh pendapatmu ini tentang ilmu ma'rifat ini apa? Tentang zat itu apa? Itu bukan. Jadi bukan ilmu fikih, bukan ilmu kalam, bukan di lidah. Itu cukup diketahui saja bahwa oh ini. Jadi ilmu ma'rifat itu lebih kepada Quran surah Al-Ikhlas, ketunggalannya Allah. Kul, katakan wahai Muhammad, huwallah, aku Allah, ahad, maha tunggal, maha esa. Aku Allah, ya, esa dengan zatnya, esa dengan sifatnya, esa dengan asma, esa dengan af'alnya. Nah, di bab kali ini akidah tauhid itu untuk memurnikan ketauhidan. Ya, jadi kita memakai daripada sifat 20 sifat wajib bagi Allah. Ini wajib bagi Allah. Jadi sifat ini menunjukkan tentang perkara daripada zat itu sendiri. Dari sinilah kita mengetahui. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pasti zat wajibal wujud. Nah, di sini wujud ada dua. Ada wujud sejati, ada wujud majazi atau wujud bayangan. Ini pernah dibahas juga ya. Jadi kalau pembagiannya yang wujud sebenarnya itu adalah wujud Allah. Adapun yang alam semesta ini itu mumkinul wujud, diwujudkan, diadakan. Segala sesuatu yang diadakan itu tidak ada. Jadi wujud alam semesta ini, semuanya ini, yang semua ini itu adalah wujud bayangan, wujud majazi. Nah, kalau yang dikatakan wujud sebenarnya adalah di balik alam semesta itu, yang meliputi alam semesta itu. Itulah wujud sebenarnya, wujud sejati Sang Maha Esa. Nah, kemudian yang dimana ada wujud, ya, pasti ada lawannya. Lawannya wujud adalah Adam. Mana yang Adam? Itulah alam semesta beserta seluruh isinya. Jadi Adam itu adalah tidak ada. Jadi Allah itu punya sifat mustahil, mustahil Allah tidak ada. Berarti yang tidak ada itu bukan Allah. Artinya yang tidak ada itu alam. Yang tidak ada itu semesta, alam semesta. Yang tidak ada itu Adam. Nah, mana yang tidak ada itu, itulah yang kelihatannya menurut kita ada. Tapi adanya itu ternyata hakikatnya tidak ada. Jadi yang menurut kita ada, sebenarnya tidak ada. Yang menurut kita wujud, sebenarnya tidaklah wujud. Jadi apa yang menurut kita wujud melalui panca indera, itu tidak wujud. Itu malah khoyali, itu malah majazi. Nah, jadi di akidah Ahlussunnah wal Jamaah jangan pernah mengatakan Allah itu berbentuk. Adanya Allah tidaklah berbentuk. Adanya Allah tidak menyerupai sesuatu. Di sinilah laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu berbentuk, Allah itu ini dan sebagainya. Itu bukan Allah, karena Allah itu nama zat. Adapun af'al Allah jangan ditunjuk berkatakan bahwa itu Allah, tidak bisa. Ini Allah, tidak bisa. Allah beda dengan af'al. Allah beda dengan af'al. Jangan katakan af'al itu Allah. Jangan katakan alam semesta itu Allah, karena alam semesta itu tidak ada. Pada hakikatnya tidak ada alam semesta itu. Namun pada kenyataannya diadakan. Itulah bayangan atau wujud majazi atau mumkinul wujud.
Jadi jangan kalau di akidah tauhid pokoknya laisa kamitsli syai'. Allah tidak seperti sesuatu, tidak berupa sesuatu. Namun ketika di bab ma'rifat kemarin, itu af'al. Tapi yang perlu digarisbawahi, jangan mengatakan af'al itu Allah. Cukup dirahasiakan. Oh, af'al itu tidak lain juga daripada Allah. Karena af'alnya, mana mungkin zat sifat asma af'al itu berpisah? Tidak mungkin. Itu esah, satu kesatuan, maha tunggal. Tuh. Namun di bab akidah ini betul-betul yang wujud itu hanya Allah, yang tidak wujud itu bukan Allah. Mustahil Allah itu tidak ada. Jadi segala sesuatu yang terlihat dengan mata kasar ini, itu adalah wujud majazi. Titik. Kalau ada mengatakan Allah di atas mana? Mengatakan di atas langit, itu mujassimahkan Allah. Ada yang mengatakan Allah di dalam, itu juga mujassimah. Allah di luar, itu juga mujassimah. Maha suci Allah dari 8 arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, luar, dalam. Lalu bagaimana? Maha meliputi segala sesuatu. Adanya Allah tidak membutuhkan tempat. Laisa kamitsli syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Ketika mengatakan Allah begini, Allah begini, Allah begitu, Allah begitu, itu bukan Allah. Itu wujud. Kemudian setelah wujud, ya, kidam atau kodim. Lawannya kidam itu adalah hudus. Jadi Allah itu sifatnya kodim. Nah, sifat ini menunjukkan kepada zat. Nah, jadi kodim. Kodim itu adalah sedia atau terdahulu. Lawannya daripada kodim, ya, lawannya terdahulu. Lawannya itu adalah hudus, baharu. Jadi segala sesuatu yang kita nampak ini semua adalah bahan baru. Alam semesta itu baru, ini baru. Mana yang wujud, mana yang kodim? Mana wujud kodim? Mana yang baharu? Tuh. Pandanglah yang kodim itu, jangan pandang yang baharu. Nah, itu jadi akidah tauhid itu harus wajib membedakan mana kodim, mana muhaddas. Kalau tidak mengetahui mana kodim, mana muhaddas, maka itu tidak bisa dikatakan tauhid yang murni. Harus memurnikan dulu. Kalau tidak, berbahaya nanti, bisa memujassimahkan. Kalau tidak semua dikatakan Allah itu semuanya. Ini yang perkara berbahaya. Hati-hati, Allah semuanya. Sementara orang-orang akidah tauhid murni akidah tauhidnya murni, dia mengatakan yang kita lihat ini tidak ada. Yang ada itu adalah wujud yang sejati. Bukan semua mengatakan Allah. Wah, bahaya nanti. Nanti ujung-ujungnya pagar ini Allah, daun ini Allah. Wah, itu yang bahaya. Padahal yang ada ini menurut pandangan kenyataan syariat itu tidak ada. Yang ada ini yang menurut kita ini ada, itu tidak ada. Adam kok diada-adakan? Nah, ini yang sebenarnya bid'ah. Ya, jadi setelah kidam, bakok kekal. Sini sudah jelas-jelas ciri-cirinya bakok kekal kok. Dibilang ini juga Allah. Astagfirullah. Ini tuh jasmani. Coba lihat dari kecil. Bako itu kekal dia, tidak berubah. Kalau berubah-berubah, sifatnya baharu begini berubah-berubah, baru dikatakan Allah. Allah itu zat. Kalau mengatakan Allah itu sifat, salah juga. Mengatakan Allah itu cuma nama, alif lam lam ha, itu salah juga. Allah mengatakan Allah itu af'al, itu salah juga. Tapi dalam ketunggalan, begitu loh. Jadi Allah tuh bako. Lawannya bako, lawannya kekal itu fana, hancur. Lihat kebanyakan ya. Orang-orang ketika tidak mengenal jati dirinya, tidak meleburkan jiwanya, menyerahkan jiwanya kepada Maha Ruang, dan tidak memusyadahkan sampai fana ke Nur Muhammad,
Orang-orang itu biasanya kalau tabrakan tak, bung, pecah. Berarti dia itu fana, dibakar, hancur, jadi abu. Itu orang itu fana, berarti itu bukan Allah. Ciri-cirinya jelas. Ini akidah, jelas ini tauhidnya. Sudah jelas dan tidak bertentangan dengan logika. Kalau teorinya tidak bertentangan dengan logika, dinul akal. Cuma kalau amalnya ya tidak bisa. Karena wujud hakiki ataupun wujud kodim itu tidak bisa dilihat ataupun dipikir-pikir dengan akal. Wujud kodim itu tidak bisa dipikir dengan akal. Apapun yang dipikirkan dengan ini semua, apapun yang dipikirkan tentang wujud kodim itu tidak bisa. Tidak bisa. Pasti salah. Zat itu tidak bisa dipikirkan. Tidak akan bisa. Kecuali disadari. Rasa yang tiada berasa. Itu zat. Tapi kalau teorinya bisa dibuktikan. Bisa. Sangat-sangat nampak. Tapi untuk pengamalannya itu yang no. Nah, kemudian setelah bako mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Makhluk itu sesuatu, berbeda dengan makhluk. Ya, berbeda dengan makhluk. Makhluk. Ini pandangan akidah ya, akidah. Lain kalau makrifat ya. Oh, berarti kamu memisahkan makrifat dengan akidah dengan syariat? Tidak, itu satu kesatuan, cuma komponennya berbeda. Nah, ini bab akidah. Bab akidah, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu jelas wajib ya, wajib tidak serupa dengan sesuatu. Kalau mengatakan sesuatu itu bukan Allah, lawannya apa? Mumatsalatuhu lil hawadis. Ya. Serupa dengan makhluk. Oh, Allah itu mustahil sama dengan makhluk, Pak. Itu sifat mustahilnya. Kemudian setelah itu mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Allah itu zat yang berdiri dengan sendirinya. Nah, kemudian lawannya itu apa? Lawannya berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu bi ghairi, itu tidak bisa berdiri kalau tidak ada zat. Berdiri dengan zatnya. Tidak bisa alam semesta itu berdiri sendiri kalau tidak ada maha ruang, tidak ada zat yang laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa, tidak akan bisa. Rumah ini, Pak, tidak bisa berdiri kalau tidak ada tanah. Tanah tidak bisa berdiri kalau tidak ada wujud qadim. Tidak akan bisa. Alam semesta hancur. Tidak akan bisa. Di mana? Setelah mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu binafsi, setelah itu wahdaniyah. Allah itu maha tunggal, yang maha tunggal. Lawannya Allah itu mustahil ta'addud, mustahil berbilang-bilang. Jadi mustahil banyak begitu. Nah, kalau banyak itu berarti bukan Allah. Yang banyak ini yang banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, banyak dia terpisah-pisah, berbilang itu bukan Allah. Ingat ya, Allah itu zat. Allah itu ismu zat. Kalau mengatakan Nur Muhammad itu bukan Allah. Bukan. Ini bab akidah ya. Nur Muhammad itu kan sifat. Oke? Nur Muhammad itu sifat, berarti Nur Muhammad bukan Allah. Ini bab akidah. Bukan Allah, Nur Muhammad itu bukan Allah. Bukan. Es batu itu bukan air, bukan. Es batu ya es batu. Kayu itu, meja itu ya meja. Asba itu ya asba, bukan kayu. Tapi asba itu dari mana? Nah, kayu itulah zatnya, sifat itulah asbabnya. Nah, itu kalau di bab makrifat. Nah, kita bahas bab akidah ini, akidah tauhid, supaya memurnikan ketauhidan. Tidak jadi kaum mujassimah. Jadi jangan pernah mengatakan Allah itu di langit. Allah di langit, duduk di atas arsy. Mujassimah namanya.
Ini kita bicara sendiri ya. I'm sorry to hear that. Jadi bicara sendiri. Jangan mengatakan seperti itu. Maha suci Allah. Allah tidak duduk-duduk begitu. Jangan jadi beleng-beleng. Rahmat, kau rahmat, rahmat. Jangan rahmat. Kau itu rahmat. Jangan. Ar-Rahman alal arsistawa. Di situ tidak mengatakan Allah alal arsistawa. Ar-Rahman itu nama sifat. Nama sifat, bukan nama zat. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama sifat, bukan nama zat. Ar-Rahman alal arsistawa, meliputi aras. Meliputi itu bukan di dalam aras, bukan di atas aras, tapi meliputi. Nah, ini meliputi. Ini panjang guru. Terus ini meliputi begini. Meliputi. Oke. Itu baru Ar-Rahman. Belum zatnya, belum akunya. Nah, bayangkan, jangan dibayangkan. Jangan. Nah, ini sambil bercanda ya. Artinya bercanda tapi ya seriuslah. Kepada diri saja, saya tidak kemana-mana. Ini saya bicara sendiri. Mau didengar silahkan, tidak didengar juga bagus. Bagusnya itu didengar ya dan diamalkan insyaallah. Ya sambil canda ya supaya tidak tegang. Artinya setelah mengetahui bahwa yang berbilang itu bukan Allah, lanjut lagi ke sifat ma'ani di situ. Allah itu maha kuasa, berarti yang tidak kuasa, yang lemah, ajsun itu adalah bukan Allah, mustahil Allah. Kita lemah. Coba begini. Coba. Begini. Berapa lama? Coba begini saja, begini atau begini saja. Begini saja, kayak pampir begini. Coba begini saja. Berapa lama sih? Terus atau balik begini, simpan ini. Simpan, kemudian simpan ini. Nah, tahan berapa lama ini? Palingan 5 jam sudah turun itu. Semakin berat. Itu bukti bahwa makhluk lemah. Allah tidak lemah. Jadi jangan membeberkan sesuatu yang memang mujassimah. Kemudian kudrah, iradah, Allah maha berkehendak. Makhluk itu adalah terpaksa. Artinya terpaksa dia. Makhluk itu tidak bisa, terpaksa dia. Itu di 20 sifat mustahil. Allah itu mustahil dipaksa-paksa. Itu. Lawannya kehendak, paksa, terpaksa. Ilmu. Allah itu maha mengetahui, alim. Maha alim. Nah, kita ini bodoh. Bodoh. Makhluk berarti bodoh. Coba aja tes. 7 kali 5 kali 3 kali 2 kali 5 bagi 2 sampai terus baru suruh 1 kali jawab. Kecuali jangan kali 0. Nah, berarti kita itu terbatas bodoh. Oke. Nah, setelah alim apa? Hayat, hidup, kita mati. 100 tahun sebelumnya di mana? Ini kita berbicara masalah 20 sifat mustahil itu sebenarnya kita yang penting sampai mutakalimun sudah paham ya. 20 sifat mustahil itulah keadaan diri kita. Diri Adam itulah kita sebenarnya. Yang tidak ada itu, yang makhluk itu yang diadakan. Memang diri sebenar-benar diri itu adalah Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini tiada lain daripada Allah. Itu diri sebenar-benar diri. Tapi itu dirinya Allah. Kita diadakan si jiwa, si nafs itu diadakan untuk mengembalikan amanah itu. Jadi jiwa ini dikembalikan kepada Allah, dikorbankan kepada Allah. Setelah berkorban karam lenyap habis, kembalilah jiwa itu dengan tenang. Sekarang kembalinya ke Maha Suci, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci. Kembalilah sekarang. Itulah di atas surga kenikmatan dunia. Itu sangat-sangat luar biasa. Kembalilah sekarang. Nah, maka itu intinya. Jadi jangan pernah kita itu mengatakan seolah-olah kita itu jadi ma'rifat Fir'aun.
akidah Fir'aun. Nah, jangan. Artinya kita tidak menghina Fir'aun. Artinya begini, nah. Jangan melampaui sesuatu yang memang bukan ininya, rananya. Jadi yang diri sebenar-benar diri itu Allah Ta'ala yang ada. Bukan kita Allah Ta'ala. Kita ni Allah Ta'ala. Kita Allah Ta'ala. Kalau kita Allah Ta'ala begini saja tidak bisa sampai 1 jam. Itu bukti lemah. Buktikan. Orang kesadarannya saja 24 jam itu, karomanya dikasih Allah itu diperlihatkan. Kewaliannya itu diperlihatkan sedikit-sedikit. Tidak setiap hari. Yang setiap hari biasanya itu khurafat. Karang dongeng-dongeng sana sini setiap hari. Oh saya ini. Nah, itulah biasa kalau bukan halusinasi, khurafat. Bukan kita tidak percaya, memang kita percaya, sangat percaya karomah wali, percaya semuanya, tapi jangan terlalu inilah. Dan sebagainya. Pelan-pelan, hati-hati. Licin. Nah, jadi 20 sifat mustahil bagi Allah itu kita semua, si makhluk itu semua yang disebut. Ini dalam konteks syariat. Dalam konteks ma'rifatullah, af'al. Af'alnya itu esa juga dengan Tuhannya, af'al itu. Nah, itulah makanya ada syariat. Diadakan, ya, diadakan. Hakikatnya tidak ada. Namun diadakan. Jangan kita mengatakan kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah, kemudian kita tidak ngapa-ngapain lagi dan sebagainya. Tidak. Artinya ketika mengapa-ngapain, ketika berjalan, ketika bekerja, ketika apa semua, itu amal ma'rifat sudah. Yang di dalam itu sudah amal ma'rifat, ya, terhubung dia. Artinya dia sudah lenyap, tidak ada lagi, kosong betul-betul pikirannya, perasaannya itu hanya melebur kepada maha ruang, melebur kepada Allah. Baru maha ruang itu sendiri menyaksikan dirinya sendiri. Menyaksikan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, mensolati dirinya sendiri, bersolawat kepada dirinya sendiri. Mengistinjakan, membungkus dirinya sendiri, semuanya diri sendiri. Yang ada qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Maka pikiran perasaan si jiwa itulah yang mau dihilangkan, difanakan kepada maha ruang itu, sehingga maha ruang itu sendiri yang menyaksikan kesuciannya, yang menyaksikan af'alnya, kemana-mana af'alnya, kemana-mana yang disaksikan dirinya, memandang dirinya. Disitulah berlaku al-abid wal ma'bud wahid. Disitulah orang sudah telah kembali kepada kesucian itu sendiri, fitrah. Itulah yang dikatakan ad-dinul Islam. Dengan berlandaskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke. Mungkin begitu hadirin semulakan. Mudah-mudahan diistiqomahkan dalam amal-amal ma'rifat. Untuk hati-hatinya jangan selalu memandang yang ke muhaddas, ya, muhaddas. Supaya tidak memandang ke muhaddas, caranya bagaimana ketika melihat yang nampak, musyahadahkan, fanakan ke Nur Muhammad semua. Yang nampak-nampak itu, wujud-wujud yang majas tadi, itu dima'rifatkan betul-betul bahwa itu tidak lain, alam semesta itu dari Nur Muhammad. Nah, di situ supaya tidak bingung lagi. Tunggal di situ, esa di situ, begitu. Jadi afalnya saja, gerak diam. Jadi betul-betul Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan dirinya. Akunya Allah yang menyaksikan dirinya sendiri. Begitu. Terus sampai ajal tiba, sudah selesai. Nah, syariat tetap bersyariat. Karena yang ma'rifat itu, yang berakidah tauhid itu yang di dalam. Nah, oke. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.